Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricardo Simanjuntak dari kelas 12 MIPA H, nomor absen 29. Sekarang saya akan melakukan uji praktek Amilum, di mana ada beberapa bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama itu adalah 5 buah sendok teh nasi yang sudah dilumatkan. Ini saya akan lumatkan nanti. Selanjutnya ada 5 buah piring plastik dan ada saliva atau air liur yang secukupnya. Selanjutnya juga saya nanti akan menggunakan setengah buah jeruk nipis. Ada juga air dingin, di mana saya menggunakan air yang diberikan es batu. Lalu ada air panas juga. Selanjutnya juga akan ada saya menggunakan 1 sendok teh baking soda. Dan untuk sebagai pewarnanya saya akan menggunakan betadine. Untuk tahap pertamanya saya akan menggerus nasi ini sampai lumat. Saya akan menggunakan sendok untuk melumatkannya. Nah, ini untuk pelumatannya bisa kita lihat bersama sampai benar-benar halus. Nah, untuk hasilnya akan jadi seperti ini. Hasil dari pelumatan nasinya bentuknya akan lengket. Nah, selanjutnya saya akan membaginya ke dalam 5 wadah yang sama, masing-masing 1 sendok teh. Setelah selesai mengumpulkan 5 buah wadah, saya akan memasukkan masing-masing sesuai dengan aturan-aturannya, di mana ini adalah wadah A, B, C, D, dan E. Di mana saya akan memasukkan saliva saya dan mencampurkannya ke dalam nasi di wadah A sebagai percobaan pertama. Mari. Wadah pertama adalah wadah yang ini. Saya akan mencampurkan saliva saya ke dalam wadah ini. Saya sebelumnya sudah mengumpulkan saliva saya dalam satu wadah sehingga mudah untuk mengambilnya. Nah, saya akan mengambil sekitar 1 sendok teh atau 1 sendok makan. Lalu saya aduk nasinya dengan saliva saya agar tercampur dengan rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kita lanjut ke wadah berikutnya. Selanjutnya saya akan mencampurkan 1 sendok teh nasi dengan 1 sendok teh baking soda atau soda kue. Sebelumnya kita singkirkan dulu wadah A, kita lanjut ke wadah B yang akan kita gunakan. Nah, di wadah yang ini kita akan masukkan 1 sendok, kurang lebih 1 sendok teh atau setengah sendok makan saliva. Nah, selanjutnya kita masukkan sekitar 1 sendok teh baking soda atau soda kue ke dalam campuran nasi. Kita akan kira-kira saja. Nah, sudah 1 sendok teh atau satu kurang lebih tadi saya 2-3 cubit baking soda atau soda kue. Selanjutnya kita aduk menggunakan sendok. Selanjutnya kita akan masuk ke wadah ketiga yang menggunakan perasan jeruk nipis dan 1 sendok makan saliva. Pertama saya akan campurkan sekitar 1 sendok makan atau 1 sendok teh saliva, kurang lebih secukupnya saja. Lalu saya akan menggunakan campuran setengah buah jeruk nipis. Akan saya peras. Nanti bijinya kita pindahkan dari wadahnya biar tidak mengganggu proses. Ini tadi sebelumnya saya sudah campur dengan saliva dan jeruk nipis. Kita akan aduk rata agar semuanya tercampur rata antara saliva, jeruk nipis, dan nasinya. Ini kita akan aduk rata untuk mencampurkannya saliva dan jeruk nipisnya. Nah, ini sudah jadi saliva, jeruk nipis, dan nasi
kita akan lanjut ke wadah keempat. Nah, kita akan lanjut ke wadah keempat. Kita akan menggunakan saliva yang sudah ditaruh di wadah yang panas sehingga suhu salivanya meningkat. Tadi saya menggunakan saliva yang saya taruh di sendok dan saya taruh di sekitar air panas agar suhunya meningkat. Nah, sekarang saya sudah siap, dimana ini adalah wadah pertama, yaitu nasi yang dicampur dengan saliva saja. Selanjutnya saya di wadah kedua itu saya menggunakan nasi yang dicampur baking powder dan saliva. Saya kurang lebih baking powder yang saya gunakan tadi ada sekitar 1 sendok teh. Lalu saliva yang dicampur dengan jeruk nipis dan nasi. Selanjutnya ini adalah yang memiliki suhu hangat tadi di salivanya. Kita bisa sentuh, itu akan ada sedikit rasa hangat. Lalu yang terakhir adalah yang menggunakan saliva yang ada ditaruh di lingkungan es batu yang akan menurunkan suhunya. Selanjutnya saya akan menetesi masing-masing dari wadah ini sekitar 5 buah tetes betadine yang akan memberikan perubahan dalam warna mereka. Nah, pertama saya akan meneteskan 5 tetes ke wadah yang pertama. Kita akan teteskan sekitar 5 tetes. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah. Kita lanjut ke wadah kedua. Kita akan taruh 5 tetes juga betadine. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di wadah ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Lalu wadah ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu wadah yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Semua saliva sudah tertetesi dengan betadine. Selanjutnya kita akan melihat apa yang terjadi dalam perubahan dalam nasi tersebut. Ini percobaannya sudah selesai. Kita bisa cek satu-satu untuk dari masing-masing hasil percobaannya. Kita akan lihat pada perubahan nasi yang saya campur dengan ludah atau saliva. Dia berwarna lumayan gelap, hitam keunguan, dimana pada beberapa bagian yang mungkin tidak terlalu rata akan gelap. Namun untuk sebagian besar dari perubahannya itu tidak memberikan warna yang mencolok atau tidak memberikan warna hitam yang pekat. Bahkan masih tersisa warna-warna coklat-coklat muda dari percobaan yang dari saliva saja dan nasi. Selanjutnya kita akan menggunakan ini adalah percobaan yang menggunakan baking soda atau soda kue, di mana percobaan ini mencampurkan saliva dengan zat basah lebih tepatnya dari baking soda tersebut, dan bisa kita lihat warnanya hampir sama sekali tidak gelap atau tidak terjadi perubahan warna yang signifikan. Ini padahal sama sekali tidak diaduk. Saya tadi hanya menggoyangkan sebentar, namun warnanya sudah langsung hilang atau memudar seperti ini. Pertama-tama ketika dicampurkan dia warnanya agak gelap tadi, bisa kita lihat pada pencampuran tadi sebenarnya. Tapi lama-kelamaan warnanya langsung memudar. Selanjutnya saya menggunakan jeruk nipis atau kandungan asam. Di sini kita bisa lihat terjadi perubahan warna yang cukup signifikan dan pekat, namun hanya pada beberapa bagian. Dan untuk tadi saya memastikan perubahan warnanya, saya agak aduk di bagian sini, dan memang benar tidak warnanya tidak memudar dan tetap malah menyebarkan warna hitam keunguannya ke bagian-bagian lain yang ada di sekitar sini. Untuk sekitar sini tadi saya tidak aduk merata untuk melihat perbandingannya. Nah, untuk yang asam mungkin seperti itu untuk lingkungan asam. Selanjutnya kita akan masuk ke warna yang saya menggunakan kandungan hangat, air hangat tadi. Nah, untuk perubahannya di sini sangat signifikan. Kita bisa melihat bahkan ada beberapa warna yang hitamnya sangat pekat, dan di bagian sini ada beberapa yang warnanya agak keunguan, tapi di sini sangat hitam pekat. Padahal ini sama sekali tidak saya aduk. Ketika saya tetesi, saya diamkan sebentar, dan warnanya sudah seperti ini. Nah,
Mungkin untuk yang hangat seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang dingin. Nah, untuk yang dalam lingkungan dingin, warnanya juga hampir mirip dengan yang pekat. Namun menurut saya ini agak sedikit di bawahnya. Tadi untuk memastikan pencampurannya, karena saya menetesinya kurang tepat di tengah, saya agak mengaduk di bagian sini untuk melihat perubahannya, dan ternyata memang benar malah menyebarkan warna hitam di bagian yang saya aduk. Jadi dari semuanya saya menyimpulkan ketika menggunakan saliva dalam keadaan asam di wadah C, dalam keadaan hangat dan dalam keadaan dingin, akan memberikan perubahan yang sangat drastis kepada amilum yang ada di dalam nasi atau dalam praktek percobaan kali ini. Nah, dan warna kedua yang tidak terlalu pekat adalah ketika pencampuran nasi dan saliva saja. Dan warna terakhir yang bahkan tidak merubah warna secara kasat mata adalah penggunaan dengan zat basa atau baking soda. Mungkin sekian saja dari percobaan kali ini. Nah, dari percobaan yang tadi sudah saya lakukan, saya mengambil kesimpulan bahwa dari proses pemberian saliva ke dalam nasi akan memecah zat-zat di dalam nasi berupa zat tepung atau pati menjadi glukosa, di mana glukosanya tersebut bisa kita lihat melalui sebuah indikator, yaitu iodin yang terkandung di dalam betadin. Nah, dari kandungan betadin tadi itu, kita bisa melihat ada beberapa perubahan indikasi ketika saliva yang kita gunakan atau enzim yang kita gunakan kita berikan dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, ketika saya menggunakan keadaan normal atau salivanya langsung, dia akan memberikan warna hitam keungu-unguan yang agak pekat namun tidak terlalu pekat, seperti yang ada di percobaan tadi. Nah, selanjutnya ketika saya menggunakan asam dan basa, dia memberikan dua perbandingan yang berbeda, di mana ketika saya menggunakan basa, yang zat yang dimana yang saya gunakan adalah baking soda atau soda kue, dia memberikan warna kecoklatan yang tidak terlalu pekat dan agak ke arah transparan. Selanjutnya ketika saya gunakan zat asam atau dari jeruk nipis, dia memberikan warna yang cukup pekat, agak sedikit lebih pekat daripada ketika saya menggunakan langsung dari ludahnya saja dalam keadaan normal. Nah, ketika saya menggunakan kondisi suhu berbeda, yang satu dalam kondisi suhu panas dan yang satu dalam kondisi suhu dingin, ada perbedaan mencolok ketika saya campurkan ke dalam nasi yang sudah saya lumatkan tadi, di mana warnanya jauh-jauh lebih pekat atau hitam dan keunguan dibanding ketika saya menggunakan saliva dalam keadaan ungu, basa ataupun asam. Dari percobaan tersebut, saya simpulkan bahwa ketika saliva atau enzim fetialin yang ada di dalam ludah tersebut diberikan perubahan keadaan atau kondisi, di mana bisa saya berikan perubahan dalam bentuk pH-nya, asam dan basa, dan dalam bentuk suhunya ketika saya dinginkan dan saya panaskan. Di situ akan memberikan perubahan-perubahan indikasi terhadap zat kandungan amilum yang ada di dalam nasi yang sudah saya lumatkan tadi. Mungkin kesimpulan yang saya bisa tarik hanya seperti itu saja. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Eko untuk saya melakukan praktek ini. Kiranya bila ada kesalahan bisa mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.